Belum juga usai, polemik keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Kali ini bukan Roy Suryo CS yang bersuara, melainkan kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jowi. Dalam pernyataan terbarunya, Bon Jowi menilai UGM sengaja pasang badan untuk melindungi Joko Widodo. Perwakilan Bon Jowi Syamsuddin Alimsyah mempertanyakan sikap UGM yang ngotot menggugat putusan Komisi Informasi Publik atau KIP. Padahal dalam persidangan Syamsuddin menyebut UGM dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap perintah membuka dokumen. Syamsuddin juga menyebut alih-alih menyampaikan keberatan atas putusan, dalam sidang KIP sebelumnya, UGM justru bertanya soal mekanisme penyerahan dokumen. Ada apa sebenarnya UGM itu sampai kemudian mau menjadi tameng terhadap Jokowi? Ini penting, karena selama dalam persidangan sesungguhnya adalah tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu. Bahkan pada saat putusan pun UGM tidak menyatakan keberatan. Dan UGM menyatakan pada saat itu ketika dikasih waktu bertanya, UGM hanya menjawab bagaimana cara kami menyerahkan. Tidak menyatakan, tidak bertanya bagaimana kami keberatan. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya. Tidak hanya menilai UGM sengaja menjadi tameng bagi Jokowi, Bon Jowi juga mengklaim menemukan sejumlah anomali dalam dokumen pencalonan Jokowi saat dirinya mencalonkan diri sebagai wali kota Solo hingga gubernur DKI Jakarta. Bon Jowi mengaku menemukan fakta jika legalisir ijazah Jokowi sama sekali tidak mencantumkan tanggal legalisasi. Tidak hanya itu, Bon Jowi juga mempermasalahkan tidak lengkapnya riwayat pendidikan Jokowi di KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV detik-detik aksi pencurian emas batangan senilai 400 juta rupiah di salah satu toko emas di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Menerima laporan, unit reskrim Polsek Medan Kota langsung bergerak ke lokasi dan melakukan olah TKP serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Poltak Tambunan menyebut pihaknya menyelidiki rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah orang saksi termasuk pegawai dan pemilik toko emas. Polisi menyebut ada dugaan kelalaian dari pegawai karena memberikan emas kepada orang yang tak dikenal. Saat kejadian, pegawai tidak spontan berteriak, padahal jarak pelaku ke sepeda motornya cukup jauh dan masih ada waktu untuk mengejar. Setelah kita melihat CCTV itu, kita melihat seharusnya karyawannya ya terlalu saya lihat di situ memberikan emas kepada seorang pelanggan yang notabene-nya pelanggan ini dia tidak tahu siapa pelanggan ini. Dia memberikan emas begitu saja. 2 kali dia memberikan emas itu. Saat ini petugas melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dalam keterangan terbaru dari upaya negosiasi yang disampaikan juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ismail Baqai disebut sampai saat ini belum ada kesepakatan baru yang tercapai. Namun Ismail Baqai menyatakan negosiasi akan berfokus pada tujuan untuk mengakhiri perang, bukan masalah nuklir. تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. تهدیدها و فشارها و تصویر کشیدنها و کاریکاتور منتشر کردن خب بخشی از سیاست ورزی در اون طرف دنیاست. Sampai saat ini upaya negosiasi masih dilakukan dengan mediator Pakistan dan belum diperlukan adanya pertemuan tatap muka. Ismail Baqai memastikan pihaknya akan mengatur pertemuan saat Iran mencapai kesimpulan dan menganggap perlu dilakukan pertukaran pesan atas partisipasi Pakistan. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran.
New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Pasukan Amerika Serikat menyerang Iran. Kali ini target AS menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Sejumlah media asing melaporkan pasukan AS menyerang beberapa lokasi di Iran Selatan. Juru bicara militer AS mengklaim serangan ini sebagai pembelaan diri. Target salah satunya adalah Bandar Abbas, lokasi kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Bandar Abbas berada di Iran Selatan, dekat dengan Selat Hormuz. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pengerahan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk melindungi fasilitas nuklir strategis Fordow di daerah tersebut diaktifkan. Otoritas Iran menangkap seorang pria bernama Mojtaba Kian, bekerja di sebuah pabrik dekat Karaj. Pabrik tersebut memproduksi komponen peluncur rudal milik Garda Revolusi Iran atau IRGC. Kian diduga mengirim 7 pesan kepada kelompok monarkis yang disebut memiliki hubungan dengan Israel. Dalam pesan-pesan tersebut, ia diduga membocorkan lokasi fasilitas militer Iran. Ia juga meminta koordinatnya untuk diteruskan kepada Bibi atau julukan yang kerap merujuk pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Iran menyebut fasilitas tersebut kemudian dibombardir sekitar 3 hari setelah informasi dikirimkan. Atas dugaan kerjasama dengan Israel, Kian kini diancam dengan hukuman mati. Ia juga harus menghadapi hukuman penyitaan aset sesuai dengan hukum Iran. Tim Liputan iNews melaporkan.